Yusuf dan segenap TKN yang telah luar biasa menyambut kita pada pagi ini. Semoga memberikan keberkahan kepada mereka semua. Amin, amin. Kepada mereka semua. Para jamaah sekalian, di pada saatnya kita dengarkan tausiah ceramah nasihat agama yang akan disampaikan oleh seorang guru kita yang masih ganteng dan muda, yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmadin Habib. Kepada beliau, Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata ala khair wan nasihata lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mukarramin, segenap jamaah, bapak-bapak, saudara-saudara, wabil khusus ketua dan pengurus Porsila, wabil khusus ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Kebanggaan kita ini, Al-Mujahidin, yang semoga kita selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Alhamdulillah, pagi ini saya sangat bersyukur mendapat kehormatan dari Porsila untuk menyampaikan butir-butir mutiara hikmah yang bisa kita gali untuk bekal satu saat kita berpulang ke rahmatullah. Pasti itu, pasti kan ya? Pasti. Siap minggu besok. Jamaah sekalian, beberapa hari lagi kita memasuki tahun baru 1444 Hijriah. Kita meninggalkan tahun ini ya sekarang. Yang pasti tahun baru adalah menjadi kenangan semangat karena ada nilai-nilai perjuangan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Porsila ini cukup eksis, para ustadznya banyak banget, semangatnya luar biasa. Terlebih tahun-tahun ini sedang membangun masjid, ya, di daerahnya daerah yang istimewa lagi. Gak perlu pakai kipas angin di sana gitu ya. Gak perlu pakai AC di sana. Subhanallah. Moga-moga lancar. Amin. Baik, singkat saja, saya tidak lama. Dalam kita menghayati tentang tahun Hijriah, ada 3 nilai yang sangat berharga. Di mana firman Allah yang paling singkat, paling pendek itu tentang hijrah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Allah. Ini banyak sekali dalam Al-Quran, 3 kata, 3 kalimat serangkai: iman, hijrah, dan jihad. Amanu
wa hajaru wa jahadu. Oke. Tapi iman itu paling pertama. Iman. Betapa pentingnya itu iman. Tapi kalau dicari nggak akan ketemu. Di mana ya? Ada Pak Iman gitu ya. Tapi iman nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Banyak orang mengaku beriman, gayanya gaya orang beriman, tahu-tahu ditangkap KPK. Agak nyangka gua gitu kan dia. Jadi iman juga kelihatan. Ada syair, akarnya iman, pohonnya Islam, daunnya sholat, buahnya zikir, bunganya puji-pujian. Dari kecil rajin-rajin baca Al-Quran, sudah dewasa menjadi insan beriman. Ya itu syair, itu prosesnya itu iman. Akarnya iman. Kenapa iman diberikan akar? Karena memang nggak kelihatan. Ini dari segini jumlah yang hadir nih, siapa yang imannya paling subur? Pastilah Kiai Awas, dia kan sorbannya rada gede ya. Gitu. Apakah bisa diukur sama ini? Itu kan belum tentu ya. Kalau sorban gedean untungnya apalagi dua kayak saya. Yang satu buat bawa berkat. Iman itu gak apa, seperti akar itu pohon, bermacam pohon, gak ada kelihatan akarnya. Nah itu iman kita. Sekarang kan hari Minggu, berarti tadi jam 3 itu ya malam, ya masih bahasa kita Jatiwaringin ini masih bahasa malam Minggu. Di antara segini banyaknya nih mau ke Porsila nih. Apakah kita tahu yang tadi bangunnya jam 2:30? Siapa yang kita kira yang bangun 2:30 tadi? Yang mana yang pojokan kali ya? Bisa dikira-kira dia bangunnya yang pojokan 2:30, tapi kencing doang. Jadi nggak bisa kira-kira siapa ini. Tapi kalau kita sendiri tahu. Jadi kita, iman itu hanya hubungan kita pribadi dengan Allah. Kalau Allah udah mana tahu. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa bangun. Rencananya 2:30, ternyata bangun 3:30. Nah kita tahu. Alhamdulillah ya Allah, walaupun 2 rakaat saya bisa sholat tahajud. Tahu kita. Tapi kalau begitu kita sholat tahajud, begitu ketemu pagi-pagi di Porsila, RDA, gitu. Nah, apa? Ngantuk banget gua. Lah, emang dari mana? Malam gua bangun tahajud dong. Ya, Allah. Bangun tahajud diomongin, ya semua orang tahu ya. Hilang lagi pahalanya. Itu iman paling rahasia ya Allah. Akarnya iman, pohonnya Islam, daunnya sholat. Lah kalau pohonnya kan harus jelas tuh pohon apa tuh? Pohon mangga, pohon rambutan, pohon kebumbung. Masih ada kebumbung ya? Dulu mah, sekarang enggak ada. Udah habis pohon kontrakan mulu gitu. Harus jelas, oh iya itu pohon itu. Jadi kalau kita Islam harus jelas. Gak bisa ada rahasia-rahasia Islam-Islaman, Islamofobia, ini gak ada ya. Harus jelas. You Muslim, yes, saya Muslim. Oh itu ya, itu bahasa apa itu ya? Gitu ya. Berapa kur Islam? Tahu gue lupa. Ya, kagak data lagi aja ya. Seluruh dunia sama, Islam coba 5 rukunnya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, udah. Apakah harus 5-5-nya? Tidak mesti. Andaikan kita hanya bisa melakukan rukun Islam ini 2,
Tapi kalau frekuensi imannya subur, udah ke surga paling dulu. Ya. Apa iya? Iya. Rukun Islam yang kelima pergi haji. Untung ayatnya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a, bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya nggak wajib, ya udah gugur. Rukun Islamnya tinggal 4. Tapi walaupun kita nggak mampu, ya susah banget lah bahasa kampungnya. Apakah kita kalau ada mau pergi haji kan? Ya ngomong haji, main-main aja. Emang ibu punya apa sih? Dia nggak boleh ngomong begitu. Oh haji, oh pastilah. Moga-moga tahun depan gitu ya. Yang berikutnya, rukun Islam itu zakat. Ente udah zakat nih, orang-orang pada nganterin zakat, apalagi tuh orang sila lagi bangun masjid, udah zakat ente kesanain aja. Ya Allah, pengen banget kayak orang-orang berzakat. Tapi gimana ya? Orang di RT ini anak paling miskin, ya. Ya berarti malah gugur dia, malah terima zakat. Ya rukun Islamnya tinggal 3. Masuk Ramadan. Ada ibu-ibu, rupanya dia nggak puasa. Dia lagi makan di depan rumah. Tahu-tahu ada ayam masuk. Dia ngegebah ayam, keluar lari megang piring, balik ngunyah, gitu. Dah ketemu ustaznya, ibu nggak puasa? Ah Pak Ustaz, saya nggak puasa Pak Ustaz. Lah kok kenapa Bu? Kan puasa itu wajib. Iya Pak Ustaz, wajib buat orang-orang, saya mah kagak. Gitu. Lah, kok aneh Bu? Lah, kagak aneh Pak Ustaz. Maaf banget saya Pak Ustaz ya. Lah, emang Pak Ustaz nggak tahu? Enggak Bu, emang kenapa? Nih Pak Ustaz, saya mah punya penyakit jantung, punya penyakit hipertensi, punya penyakit asma, punya banyak banget penyakitnya ya udah. Kalau puasa modal ya udah. Allah. Yang punya penyakit kronis tidak wajib berpuasa. Berarti rukun Islamnya tinggal 2, syahadat sama sholat. Itu enaknya jadi orang Islam, subhanallah. Tapi kalau imannya subur, kalau imannya lemah, dengar sulam mulu dah, buset deh, gitu. Yang 2 ini syahadat, sholat, nggak ada alasan ditinggal. Pak Ustaz, kenapa Bu? Saya sholat maksudnya berat banget, ini penyakit. Boleh saya sholat cuma 3 waktu aja gitu. Agak bisa. Tetap 5 waktu. Kalau dia bertanya begini, Pak Ustaz, saya sholat keadaan diri nggak kuat. Apa boleh saya duduk? Boleh. Iya kan ya? Duduk udah. Ketemu lagi Pak Ustaz. Duduk juga ini pala kayak orang toab. Berarti 7 keliling namanya ya udah gue tiduran aja. Bacaannya gimana Pak Ustaz? Bacanya sama. Ya Allah Pak Ustaz, ini mulut terusnya udah susah banget bacaan. Ya udah dalam hati aja. Boleh. Dalam hati juga kadang-kadang lupa. Udah mati aja. Kan ya, enak banget malah ya. Orang beriman enak banget, mati udah, malah disolatin kita rame-rame gitu. Makanya Nabi itu kasih kabar gembira. Ya kalau kita kan kalau cerita mati kayaknya ngeri banget ya. Apalagi kemarin yang tabrakan di Keranggan itu ya. Itu bahasanya aja Cibubur ya. Keranggan ya. Beruntung 10 orang spontan seger bugar meninggal itu ya. Rugi kita. Tapi kalau bahasa Nabi, bahasa akhirat, al-mautu rohatal mu'min, mati itu satu keindahan yang membahagiakan buat orang yang beriman. Makanya iman tadi, akarnya iman, pohonnya Islam, daunnya sholat. Coba kalau aku banggakan sebagai muslim, orang yang selalu berzikir. Ya Allah, kadang-kadang ada orang berprasangka orang zikir banyak amat sih. Justru kalau kita zikir makin banyak itu makin khusyuk, makin nikmat ya. Coba aja kalau kita zikir kan
Ya, pada umumnya kita ini ya orang tua kita peninggalan itu kalau di sholat la illallah la. Kalau memang hati dihadirkan, semakin banyak kita mengucapkan itu semakin nikmat. Jual lagi ngantuk, imam lama banget. Kapannya buru-buru itu. Kenapa? Biasanya dia Allahumma lantas jalan gitu dia. Akarnya iman, pohonnya Islam, daunnya sholat, buahnya zikir, bunganya puji-pujian. Dari kecil rajin-rajin baca Al-Quran, sudah dewasa menjadi insan beriman. Itu intinya. Begitu udah dewasa, akhlaknya semakin bagus, ngajinya rajin, lihat keluarganya, anak-anaknya soleh-soleha, istrinya setia, masya Allah, bahagia. Bahagia bukan diperletak pada harta. Berapa banyak orang yang hartanya banyak, hidupnya gak bahagia. Bukan terletak pada jabatan, buktinya itu polisi tembak-tembakan. Jadi bahagia itu di sini, di jamaah Porsila di sini, ya Allah. Sini yang gak bisa dibohongin kan di sini ya. Biar mulutnya ngomong 1000 kata gini-gini, tapi kalau memang itu bertentangan dalam hati, kata hati padahal begitu gitu. Makanya paliak budurok bahazal baik ini ada ini sini nggak bisa dibohongin ya Allah. Jamaah sekalian waktu ya masih panjang, bisa nyambung lagi nanti ya. Soalnya 3 kan itu baru iman. Innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillah. Yang kedua kan hijrah. Hijrah itu kalau nggak berkaitan dengan iman, makanya itu kalimatnya iman dulu. Nggak mungkin pada ikut hijrahnya. Kenapa? Hijrah itu spontan, nggak ada direncanain. Nggak ada Nabi ngomongin nanti bulan ini tanggal sekian kita hijrah ke Yasrib. Kan hijrahnya ke Madinah. Madinah dulu namanya kan Yasrib ya. Nggak ada itu, spontan. Sama kayak orang mati. Ada nggak orang mati rencana ide? Gue mau mati jangan tahun sekian aja, nggak ada. Malah takut semua mati. Tapi spontan mati itu kayaknya kemarin tahun berapa itu. Ya Allah, ketika Nabi sudah menyampaikan misi dakwahnya, mulai dari sirran sembunyi-sembunyi sampai jahron, berbagai tantangan, diantaranya tentang tauhid tadi itu yang menyelamatkan bangsa Indonesia itu kan orang-orang tua kita dulu zaman Belanda itu kan nggak lupa itu sifat 20. Ada yang balinganam, ya kan? Ya. Wujud kidam bako muhalafatul hawadisi Qiyamu binafsi wahdaniyat kudrat iradah sama basar kalam. Apa terusnya? Ayun qadirun muridan aliman hayan samian Allah basirun mutakallim. Orang dulu ya Allah. Sampai nyaman kita tahun 45 proklamasi kemerdekaan, Indonesia masih 95% muslim. Sekarang nggak tahu pengaruh dunia, pengaruh jabatan, subhanallah. Makanya Nabi ketika perang Badar selesai, rojakna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahai para sahabat, kita baru pulang perang yang kecil. Sahabat, ini yang besar ya Rasul, korban begitu banyak, harta yang dirampas begitu banyak. Wa ma jihadul akbar? Nabi menjawab, jihadul akbar wa huwa jihadun nafs. Perang besar itu memerangi hawa nafsu. Itu harus perangi itu. Kecuali nafsu ini jangan, jangan. Udah, kalau punya duit, badan sehat, kawin lagi aja. Kan gitu ya. Kecuali Imrodi jangan. Takwa, ada takwa ya. Tahu takwa? Takut sama bini tua.
Jadi ini perang hawa nafsu ini kita lihat zaman modern ya Allah. Jadi Nabi Abu Jahal terutama itu Muhammad itu orang gila sih Muhammad. Bener dia mau makan dua. Ngomong seenaknya. Tuhan dia bilang satu orang kafir kan banyak banget dia. Tuhan satu nggak kelihatan lagi. Gendeng ini dia. Udah kalau begitu. Sini. Panggilkan salah seorang ajudan yang muda. Sekarang kamu temuin adikku Abu Thalib. Nanti dia yang nyampein tentang apa tuh? Ini si Muhammad ini. Akhirnya kan disampaikan itu kan bunyi suratnya kan udah ditulis itu kalau itu sekarang itu. Apa yang disampaikan? Udahlah, nggak usah pengajian Korsila segala. Bagi cara begitu ya. Udah. Ini ditawarin nih. Mau harta berapa banyak? Ya Allah, kalau orang sekarang ya Allah ya. Itu kan hawa nafsu itu. Mau wanita cantik perlu berapa? Lah untung sejauh belum ada waktu itu ya. Kalau ada yang ikut saya kali gitu ya. Mau jabatan tertinggi, nggak perlu ada pilkada lagi, langsung dilantik. Apa kayak enak sekali kan? Orang ikut pemilu aja habis biaya sekian, ya Allah. Apa bukan seperti judi besar itu? Kalau ada 3 calon gubernur, paling dikit 20 M itu habis itu. Kita nggak tahu aja dia kan ngomelin mulu bininya. Bapak lu, gua kata gua jangan nyalon. Rumah kita ini sana habis kejual, tanah kita habis, deposito habis. Kita jadi begini. Nah, itu gitu kan ada itu ya Allah. Ini Nabi langsung dilantik. Apa jawaban Nabi? Itu hak mereka, biar aja. Sebenarnya yang saya lakukan ini kan bukan untuk kepentingan pribadi, bukan hanya keluarga, tapi untuk masyarakat umum, bahkan untuk sampai akhir zaman. Subhanallah. Itu jawaban Nabi. Kalau mereka hanya nawarkan itu, seandainya mereka bisa meletakkan bulan dan matahari di pundakku nih, agar aku meninggalkan misi yang gue tidak. Saya ingin Islam ini memancar seluruh dunia, sampai ke Eropa, sampai ke Asia, sampai ke Indonesia, sampai ke Jatiwaringin. Atau kalau tidak, saya siap mati berkalang-kalang. Ini baru diiming-imingin amplop aja. Ada nggak Ustaz yang begitu ada ya? Makanya saya di mana-mana ceramah itu nggak perlu amplop. Iya, ini hijrah ya. Jadi kalau cerita hijrah panjang ya. Ya puncaknya itu kan sayembara Abu Jahal tangkap Muhammad, hidup atau mati, bayar cukup besar, pamflet diangkut, di mall dipasang itu. Para pemuda kan tertarik gitu. Malam itu spontan itu Nabi cuma berdua dengan saudara sepupu, saudara Misa, dan kemudian menjadi menantu Ali bin Abi Thalib. Ocehan para pemuda itu luar biasa. Kita bunuh, kita cincang, macam-macam itu. Ya Ali, saya ya Rasul. Kau dengar? Saya dengar banyak sekali pemuda itu. Bahkan itu sebagian saya kenal nama-namanya itu. Preman ujung aspal. Begitu dia. Ada apa ya Rasul? Ya Ali, malam ini terjadi gerakan makar, ada rencana pembunuhan. Subhanallah, katanya. Siapa yang dibunuh ya Rasul? Saya ya Ali. Astagfirullah, kalau begitu izinkan saya keluar. Ya Ali, saya tahu kau pemberani, saya tahu kau perkasa, mereka sangat banyak. Ya udah, sekarang bantu saya saja. Caranya bagaimana ya Rasul? Pakai gamis saya boleh, kau tidur di kamar saya boleh. Rasul mau kemana? Saya menyelamatkan diri ya Ali. Secara akal mana bisa selamat orang dijaga sekelilingnya. Tapi inilah Subhanallah, intan surullah ya. Kemudian Rasulullah mengambil segenggam pasir, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Dilempar, seluruh pemuda itu ngantuk dan tertidur. Alhamdulillah. Ini ditiru sama orang dulu. Saya ingat zaman bocah itu. Tahu, udah punya jampe ini kan? Ya bagaimana Pak? Pokoknya besok. Nah itu jawabannya itu, ya saya belajar dari mana ya, dari itu nah, dari ini nih, Ustaz Mansur nih. Itu jawabannya dia punya, kalau banyak dia.
Bunyinya begini jamnya, sirap-sirap si janda kembang. Wah, itu udah ya Allah, itu zaman dulu gitu ya. Akhirnya Nabi meluruskan diri menuju kediaman Abu Bakar Siddiq, sahabat paling dekat. 3 kali salam diucapkan, tidak ada jawaban. Diulang lagi, ternyata Abu Bakar terbangun, terperanjat. Kok ya Rasulullah, tengah malam ada apa? Ya Abu Bakar, suasana tidak mungkin Anda berbicara di dalam rumah saya, di luar. Keluar saja. Keluar. Ada apa ya Rasul? Dicerita tentang peristiwa tadi itu. Ya Allah, bangunkan anakmu Asma. Siap ya Rasul. Asma bin Abu Bakar usia belasan tahun dipanggil. Nah, ayahmu dengan saya, kata Nabi, sekarang akan menuju ke Jabal Sur. Dan ayahmu dengan saya akan bersembunyi di Gua Hira. Agar kamu tidak dicurigai pagi-pagi nanti. Oh, halo domba-domba ke atas bukit sana. Satu lagi pesan, ya. Jangan lupa, apa ya Rasul? Bawa nasi uduk sama sembur jengkol. Wah, ada orang Cina kan begitu kan ya? Ah, itu peranan Asma itu ya Allah. Lah kita ziarah dari Mekah ke Jabal Sur kan naik mobil. Ini Nabi malam sama Abu Bakar Siddiq jalan terjal. Ini anak belasan tahun Asma itu. Ya Allah, ke sana. Sorenya bawa pesan. Kasih tahu si Fulan sampai 3 hari 3 malam itu terus komunikasi begitu. Pas 3 hari baru kemudian lengkap. Sahabat Muhajirin kan gak ada rencana. Kalau imannya lemah, kagak, gua kagak ikut. Ngapain tinggalin rumah gua, kampung gua kan gitu ya rumah gua. Tapi ini sahabat Muhajirin dilengkapi dengan keimanan yang sempurna. Ya Allah. Kemudian berjumpa dengan sahabat Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Berangkatlah menuju Yasrib, perbekalan seadanya, kendaraan seadanya, dan juga sahabat Ansar di sana kan HP belum ada kan ya Allah, komunikasi sudah bisa dilakukan. Sahabat Ansar sudah menunggu di sana, ya Allah. Akhirnya sampai di sana, yang sering kita ucapkan dalam majelis ini, Tolal Badru alaina min saniyatil wada wajabas syukru alaina mada'a lillahi sayang waktunya udah habis. Kita sampai jam 7 paling lambat ya kalau nggak dilanjutkan ya dalam bulan-bulan lain ya mudah-mudahan tahun depan dan mau tahun Hijriah lagi kita masih ketemu lagi. Amin. Amin. Ya Allah, ya Allah, bersyukur. Saya bersyukur. Teman-teman, bapaknya tuh nggak ada udah lagi. Mondok, berduanya sejawas, memasak tuh nggak ada udah. Sebelah sono, 5 sono, Marzuki, itu teman sekelas nggak ada udah. Benar-benar, ini masih ada ya. Ya, alhamdulillah. Kadang-kadang juga, abah masih keren aja. Berbuat gitu. Rasanya masih mau aja gitu ya. Belum dapat orang Jatiwaringin kan kok ya, saya kira itu aja ya jemaah sekalian. Mari kita kuatkan 3T: iman, hijrah, dan jihad. Hijrah kita sekarang tidak seperti jalan Rasul, tinggalkan yang munkar menuju yang ma'ruf. Tinggalkan rumah kita saat mendengar azan, kita sholat berjamaah dan lain-lainnya. Itu saja. Sekian, dan insya Allah kita berjumpa lagi pada hari-hari berikutnya. Dan insya Allah tanggal 14 Agustus juga di Yasri ya, hari Ahad jam 9 kita menyambut tahun baru ya. Kalau ada yang datang dari sini, alhamdulillah bisa kita lihat perkembangannya aja. Agustus kan masih lama ya. Barangkali itu mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.